Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang ingin minta maaf pada kamu. Sebelumnya perlu diingat kali ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate. Bagi setiap dari kamu yang menonton video ini, energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Siapakah dia, seseorang yang ingin minta maaf kepada kamu? Saya merasakan ada energi dari seseorang yang memang kepikiran kamu terus ya, siang dan malam. Dia galau, dia overthinking, dia merasa bersalah sama kamu atas segala hal yang telah dia lakukan. Ya, dia tahu bahwa dia sudah menyakiti hati terdalam kamu. Tapi sampai saat ini, ya, dan sampai kapanpun, dia tidak akan pernah bisa melupakan kamu. Terlepas dari apakah pada saat ini ada komunikasi atau tidak ya. Karena saya melihat banyak yang sedang tidak berkomunikasi, tidak ada kabar, tidak ada pertemuan ya. Mungkin beberapa di antara kamu di ghosting. Tapi meskipun begitu, kamu selalu ada di dalam hatinya. Dia sayang banget sama kamu. Dia merasakan ikatan batin yang sangat kuat, yang pernah dia rasakan ya. Baru kali ini dia merasakannya. Yaitu hubungan bersama dengan kamu. Karena kalau dari hubungan-hubungan sebelumnya yang pernah dia jalani, gak ada ikatan yang sampai sekuat ini yang dia rasakan. Beberapa di antara kamu mungkin berhubungan dengan twin flame kamu ya, karena di sini ada kartu twin flame. Dia ingin menyeimbangkan kembali keadaan di antara kalian berdua. Ya, tapi mungkin pada saat ini dia masih ragu. Dia masih belum sepenuhnya yakin apakah kamu akan benar-benar memaafkan dia atau tidak. Karena kesalahan yang dia lakukan di sini cukup besar ya. Cukup menyakitkan hati kamu. Bahkan membuat sebagian di antara kamu terluka sangat dalam. Ya, bisa jadi tentang apapun, mungkin karena konflik, karena adanya perbedaan-perbedaan yang semakin terlihat, atau mungkin juga ada faktor eksternal, faktor luar. Beberapa di antara kamu ada yang hubungannya hadir pihak ketiga. Ya, tapi apapun permasalahan yang kamu hadapi pada saat ini bersama dengan seseorang yang kamu fokuskan, sebenarnya dia tetap masih memfokuskan hatinya yang paling dalam hanya untuk kamu. Dia melihat kamu begitu spesial, dia melihat kamu begitu berharga di dalam hidupnya. Makanya dia tidak ingin kehilangan kamu selamanya. Dia ingin memperbaiki situasi, keadaan dengan cara minta maaf ya, menyesali segala perbuatannya, segala sikapnya yang mungkin sudah kelewatan ya. Sudah keterlaluan sama kamu. Membuat kamu marah, membuat kamu terluka, kecewa. Ya, mungkin selama ini dia hanya mendengarkan egonya saja tanpa mengedepankan perasaan cinta yang dia miliki untuk kamu. Saya melihat dalam waktu dekat dia akan menghubungi kamu ya, akan ada komunikasi. Mungkin dia ngechat kamu, bisa jadi juga dia nelpon kamu untuk ngajakin bertemu, untuk ngajakin ngobrol ya secara langsung dari hati ke hati. Dia tidak ingin lagi ada penghalang ataupun
hal-hal yang menghambat hubungan kalian untuk bisa berkembang. Dia tidak ingin ada lagi ganjalan di dalam hati kalian masing-masing agar hubungan ini bisa kembali hangat ya seperti sebelum-sebelumnya. Akan ada pesan cinta yang akan dia sampaikan pada kamu dan dia akan mengakui segalanya, baik itu tentang rasa bersalahnya, penyesalannya, kemudian rasa kangennya juga ya. Karena mungkin dia selama ini gengsi untuk mengungkapkannya sama kamu. Jadi dia lebih banyak diam, dia lebih banyak menarik diri dan tidak berkomunikasi dengan kamu. Tapi sebenarnya yang terjadi di sini dia begitu emosional karena rasa kangennya semakin besar setiap harinya. Oke, kita lihat lagi ya. Siapakah dia seseorang yang ingin minta maaf pada kamu? Oke, di sini saya merasakan ada energi manipulatif ya. Ada yang berhubungan dengan seseorang yang manipulatif. Dia mungkin sering gak jujur ya sama kamu, sering bohong. Bahkan ada juga yang kayak dulunya itu kayak manfaatin kamu aja. Manfaatin kebaikan kamu, manfaatin ketulusan kamu. Tapi dari sisi dianya kayak kurang berjuang gitu ya, kurang berkorban, kurang berusaha untuk hubungan ini. Kamu yang selalu capek, kamu yang selalu mencoba untuk mempertahankan hubungan ya, sekuat tenaga kamu. Tapi dianya kayak santai-santai aja, dianya kayak gak ada beban, gak ada masalah. Seakan-akan hubungan ini gak penting untuk dia. Ini yang membuat kamu semakin marah, semakin kesal, semakin merasa tidak dihargai oleh sikapnya yang seenaknya aja seperti ini. Ya. Mungkin pada saat itu dia gak sadar dengan sikapnya sendiri, dengan tindakannya sendiri, bahwa secara perlahan dia menghancurkan hubungan ini. Ya, namun pada saat ini dia tahu bahwa selama ini dia sudah menyia-nyiakan kamu. Selama ini dia melihat bahwa kamu begitu tulus. Ya. Dan dia ingin berubah. Dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik untuk kamu, yang bisa ngimbangin kamu. Dia ingin memperbaiki sikapnya agar lebih terbuka, lebih tulus, lebih bijaksana dalam menghadapi segala situasi. Jadi jika pada saat ini ada yang lagi berantem, ada yang lagi saling serang gitu ya satu sama lain, saling menyalahkan, maka di sini saya melihat dia ingin mengalah. Dia ingin menurunkan egonya untuk kamu, untuk hubungan kalian berdua dengan harapan bahwa kamu akan memaafkan dia, dengan harapan bahwa kamu akan menerima dia kembali. Saya juga melihat di sini ada energi yang on off ya. Beberapa di antara kamu ada yang berhubungan dengan seseorang yang kayak nggak jelas gitu. Kamu bingung dia maunya apa, kamu bingung dia pengennya gimana dalam menyikapi hubungan ini. Ada yang mungkin terjebak dalam friend zone ya, ada yang mungkin terjebak dalam hubungan yang tidak stabil, tidak jelas arahnya kemana. Oke? Dia kayak takut berkomitmen. Ya, namun tentunya ini nggak akan resonate bagi setiap dari kamu ya. Ini hanya beberapa aja, tapi tetap ada energinya di sini. Tapi di saat kamu berhubungan dengan seseorang yang seperti itu dan kamu mencoba untuk melepaskan, kamu mencoba untuk let go, maka akan ada perubahan besar di sini yang akan kamu dapatkan. Ya, entah dia yang akan kembali atau kamu mendapatkan seseorang yang lebih baik. Tergantung ya siapa yang kamu fokuskan pada readingan ini. Karena bisa jadi seseorang yang takut berkomitmen itu dia adalah seseorang yang memiliki trauma di masa lalu. Ya, mungkin dia pernah dikhianati, disakiti sebelumnya. Mungkin dia pernah merasakan kekecewaan yang begitu teramat besar, teramat dalam, sehingga dia takut ya untuk membuka hatinya kembali.
Tapi bukan berarti dia gak sayang sama kamu, bukan berarti dia gak cinta sama kamu. Justru dia ingin selalu bersama kamu, tapi di satu sisi dia harus menyembuhkan traumanya tersebut terlebih dahulu, menyembuhkan hati terdalamnya dulu. Setelah dia healing, ya sepenuhnya, setelah dia hatinya siap gitu ya untuk menjalin komitmen hubungan, maka dia akan memberikannya ya untuk kamu. Karena hanya kamu di sini yang paling dia sayang, yang paling dia inginkan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lihat di sini energinya. Ada kartu Knight of Pentacles, Knight of Swords, kemudian ada King of Cups. Kita lihat zodiaknya ya. Di sini ada Taurus, ada Virgo, ada Scorpio, Pisces, ada Libra, ada Gemini juga. Ya, nanti kita akan lihat untuk zodiak yang lain. Saya menangkap di sini banyak energi ketidakstabilan ya. Mungkin ada yang kayak mengalami siklus yang berulang. Berantem, baikan, ya, on off, datang pergi, datang dan pergi. Karena saya merasakan bahwa seseorang ini sebelumnya belum benar-benar dewasa ya dalam menyikapi sebuah hubungan, sebuah komitmen. Karena egonya juga masih tinggi. Ya, jadi dia kayak belum benar-benar siap untuk menjalin komitmen yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ya. Dia masih mengedepankan egonya. Tapi karena di sini kita juga lihat ada kartu King of Cups yang artinya memang sudah ada suatu perenungan ya. Dia introspeksi diri selama berpisah dari kamu ya, selama kamu tidak ada di sisinya, di saat mungkin kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tidak ada kabar sama sekali. Dia melakukan introspeksi diri dan pada akhirnya dia menyadari selama ini dialah seseorang yang harus berubah. Dialah seseorang yang harus bisa menjadi seseorang yang lebih pengertian, seseorang yang lebih bisa mengedepankan segala energi kebaikan, ketulusan, ya, cinta yang dia miliki. Makanya di sini dia ingin datang ya sama kamu, ada kartu Knight of Swords. Dia ingin menyampaikan pesan sama kamu. Dia ingin membicarakan segala sesuatunya dari hati ke hati. Karena mungkin selama ini kalian belum memiliki kesempatan untuk berbicara dengan tenang ya, dengan damai. Makanya dia ingin ya bisa terjadi hal tersebut. Beberapa di antara kamu yang mungkin sudah putus, sudah berpisah, dia ingin ngajakin kamu untuk balikan. Dia ingin ngajakin kamu untuk rujuk lagi di sini. Karena jelas dia gak bisa hidup tanpa kamu. Jelas dia gak bisa bahagia tanpa adanya kamu di sisinya. Selama ini dia merasa kesepian, selama ini dia galau, dan berapa banyak pun orang yang ada di sisinya, di sekelilingnya, tapi dia tidak merasakan hal yang sama lagi. Ya, dia merasakan hidupnya nggak lebih baik setelah berpisah dari kamu. Bahkan dia mengenang kembali kenangan-kenangan indah, memori-memori yang membahagiakan yang pernah dia dapatkan bersama dengan kamu. Pada saat ini,
Mungkin kamu juga sedang fokus untuk healing ya, kamu sedang fokus untuk meningkatkan kualitas diri kamu juga. Mungkin kamu fokus bekerja, mungkin kamu fokus melakukan aktivitas kamu sehari-hari, mungkin kamu fokus untuk melakukan hobi kamu, atau ada hal-hal yang kamu ingin capai di luar hubungan gitu ya, mungkin cita-cita, harapan kamu ya untuk masa depan kamu. Kamu ingin mewujudkan yang selama ini terpendam. Ya, dan itu baik, ya itu bagus, energi yang bagus, positif. Saya melihat kamu akan semakin mudah ya ke depannya untuk mewujudkan segala harapan-harapan dan impian-impian kamu. Oke, kemudian di sini ada kartu Page of Swords, ada kartu Five of Pentacles. Capricorn, Aquarius ya, di sini juga ada energinya. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang berhubungan dengan Sagittarius dan juga Leo. Di sini saya merasakan ada energi kehilangan. Ya, mungkin kamu merasa kehilangan. Ya, dia merasa kehilangan, kalian berdua merasa kehilangan. Kenapa? Karena sebenarnya kalian di sini masih merasakan ikatan tersebut selama apapun kalian mungkin berpisah. Ya, sejauh apapun mungkin kalian tidak bertemu, ya, tidak ada kejelasan. Tapi ikatan tersebut masih kalian berdua rasakan satu sama lain. Itulah yang membuat kalian berdua di sini ingin bisa mewujudkan kembali hubungan ini, memulai awal yang baru, yang lebih positif, yang lebih penuh cinta, yang lebih stabil. Ya. Bahkan dia ingin memeluk kamu di sini ya dengan hadirnya kartu Five of Pentacles. Dia ingin memeluk kamu dengan erat dan tidak akan melepaskan kamu lagi. Apalagi membiarkan kamu bersama dengan yang lain. Ya, dia nggak akan rela dan dia nggak akan mampu untuk melihat pemandangan seperti itu. Ya, tentunya dia akan cemburu ya, tentunya dia akan marah. Dia nggak terima kalau kamu bersama dengan yang lain. Oke. Kita lihat lagi di sini energinya. Untuk kartu pertama yang keluar di sini ada pasangan yang tak mendukung. Berat ya di sini energinya. Saya melihat banyak ya di antara kamu yang merasa bahwa pasangan kamu ini kayak kurang mendukung kamu gitu. Apapun yang kamu lakukan kayaknya salah aja. Kayaknya nggak ada benarnya di mata dia. Padahal dia juga sering melakukan kesalahan sama kamu. Ya, sering melakukan tindakan-tindakan yang melukai, menyakitkan hati. Tapi sebelum-sebelumnya dia kayak kurang introspeksi diri. Makanya kamu melihat dia kayak kurang mendukung kamu. Dan itu yang membuat kamu sedih juga sebenarnya. Apalagi kalau dia sampai nyalah-nyalahin kamu, menjudikkan kamu, ya, dan tidak pernah membela kamu. Oke? Kemudian di sini ada cuek. Sebenarnya ya, beberapa di antara kamu tidak berhubungan dengan seseorang yang benar-benar cuek. Dalam artian sebenarnya dia peduli. Sebenarnya dia sangat memperhatikan kamu. Ya, atau bisa jadi kondisinya adalah di awal-awal hubungan dia begitu hangat, dia begitu perhatian, peduli, sangat-sangat mengekspresikan ya tanpa ada rasa malu ataupun gengsi, tapi seiring berjalannya waktu,
dia mulai berubah. Jadi lebih cuek, jadi lebih dingin, jadi lebih sibuk mungkin dengan pekerjaannya, atau hal-hal lain sehingga kamu merasa diabaikan. Sehingga kamu merasa kayak gak diprioritaskan lagi sama dia. Dia jadi seakan-akan jadi orang yang berbeda yang kamu gak kenal lagi gitu loh. Ya, jadi kalau itu adalah situasi kamu, maka saya melihat di sini memang ya ada perubahan dari dia yang jadi mungkin kurang bersyukur ya dari dia, yang mungkin dia kurang menghargai hubungan kalian berdua. Tapi balik lagi ya, setelah adanya introspeksi diri dan kesadaran yang dia dapatkan, di sini dia ingin berubah, dia ingin minta maaf dan memang merubah ya segala sifat-sifatnya yang dulu pernah dia tunjukkan sama kamu. Kemudian di sini ada stalking. Dia stalking kamu ya. Dia stalking media sosial kamu. Dia ingin tahu kamu saat ini sedang ngapain, sedang sama siapa, bagaimana kabar terbaru kamu, seperti apa foto kamu ya. Pada saat ini dia penasaran. Dia ingin melihat dan melihat terus. Karena tadi dia kangen, dia gengsi. Sampai dia benar-benar melakukan tindakan, nantinya barulah dia akan mengakui segalanya. Oke, dan mungkin beberapa di antara kamu juga melakukan hal yang sama ya, stalking dia. Karena kamu pun kangen sama dia. Terlepas dari apapun yang telah dia lakukan ya, yang buruk, yang jahat gitu ya. Tapi tetap kamu melihat dia adalah sebagai seseorang yang mampu meluluhkan, membuat kamu jatuh cinta, dan membuat kamu merasa sayang sama dia. Kemudian ada bukan prioritas. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dia kayak menjadikan kamu yang nomor 2-nya gitu ya. Padahal kan kamu ingin jadi nomor 1 di dalam hidupnya. Ya, kamu ingin diprioritaskan sama dia. Kamu ingin jadi seseorang yang penting di hidupnya. Tapi kenapa dia kayak berubah? Dia kayak gampangin kamu, dia kayak cuekin kamu, dan bahkan ada beberapa di antara kamu yang kayak sampai pasangannya itu menganggap kamu tuh gak ada gitu loh. Siapa yang gak sedih ya? Jadi itu yang kamu ingin tekankan juga ya, jika nantinya dia benar-benar kembali, kamu ingin memastikan bahwa kamulah satu-satunya di dalam hidupnya yang bisa dia jadikan prioritas. Oke, kita lihat lagi. Apa pesan cinta yang ingin dia sampaikan ya pada kamu? Kita baca di sini. Dia bilang, kita berdua butuh waktu untuk healing. Ya, dia tahu kalian berdua sudah sama-sama saling menyakiti satu sama lain, dan dia ingin kalian berdua itu bertemu di saat nanti kalian berdua sudah sama-sama siap, sudah sama-sama mau untuk menurunkan ego masing-masing dan bisa bicara dengan tenang, ya, dengan damai dari hati ke hati tanpa harus menyalahkan satu sama lain, tanpa harus mengungkit-ungkit yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi ya sudah, tidak perlu dipermasalahkan lagi ya, tapi tetap harus diambil pelajaran dari sana. Ya, bukan berarti dilupakan sepenuhnya, tapi cukup dijadikan pelajaran ya untuk kedepannya agar sama-sama berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi satu sama lain. Ya, saat ini saya melihat dia memang udah lebih dewasa ya dibandingkan sebelumnya, karena dia merasa bahwa gak ada gunanya juga untuk mempertahankan ego jika dia harus kehilangan kamu. Kemudian di sini dia bilang, kamu begitu indah, luar biasa, tak ada yang mampu menandingi pesonamu. Wah, dia masih tergila-gila dan masih terkagum-kagum ya sama kamu sejak awal sampai detik ini. Ya, sejak awal kalian bertemu, sejak awal kalian mengenal sampai saat ini, dia masih mengagumi kamu, baik secara fisik, karakter, kepribadian ya. Kamu begitu indah, luar biasa. Dan dia mengatakan tak ada yang mampu menandingi pesonamu. Jadi seberapa lama pun kalian udah
mungkin berpisah ya, tapi tetap dia tidak menemukan seseorang yang seperti kamu. Makanya di sini ada energi cemburu juga ya dari dia jika kamu diambil ya sama orang lain. Nantinya dia akan memuji kamu, dia akan mengakui bahwa gak ada lagi seseorang yang bisa dia temui yang kualitasnya seperti kamu atau melebihi kamu. Oke, kemudian aku percaya semesta mentakdirkan kita untuk bersatu. Wah, merinding ya. Di dalam hatinya dia udah percaya bahwa semesta mentakdirkan kalian berdua untuk bersatu. Kenapa? Ya, karena tadi ikatan tadi yang dia rasakan yang begitu kuat, begitu intens. Bahkan dia sering memimpikan kamu di dalam tidurnya. Hampir setiap malam dia memikirkan kamu. Dia merasa begitu terkoneksi, dia merasa begitu terhubung. Ya, jadi apapun yang terjadi, dia akan selalu dan tetap memilih kamu. Dan kartu terakhir di sini, aku membuatmu merasa kesepian dan merasa tidak dihargai atas diamnya aku. Aku merasa bersalah karena emosi menguasai pikiranku. Jadi memang ada sesuatu yang membuat dia marah, membuat dia mungkin kesal sama kamu, membuat dia kayak bertindak impulsif, ya, tanpa memikirkan dampaknya apa, tanpa memikirkan sesuatu yang dia lakukan itu akan menyakiti hati kamu atau enggak, akan menghancurkan hubungan ini atau enggak, akan membuat kamu terluka atau enggak. Ya, dia nggak berpikir dulu sebelumnya, ya. Jadi dia merasa menyesal di sini. Apalagi jika setelah dia marah dia diam, dia mengatakan di sini bahwa dia sadar membuat kamu merasa kesepian dan merasa tidak dihargai atas diamnya dia. Jadi kalau ada beberapa di antara kamu yang di ghosting ya, yang dicuekin, kamu chat gak bales, kamu nelfon gak diangkat, sebenarnya dia pun merasa bersalah ya di sini. Ya, atas emosi yang menguasai pikirannya. Jadi secepatnya di sini dia akan minta maaf sama kamu dan membuat hubungan ini berhasil, membuat hubungan ini bisa berjalan ya, sampai nantinya kalian membawa hubungan ini pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, dan dia ingin bisa berbahagia bersama dengan kamu selamanya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.